Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa yang diberkati Tuhan. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat di Sabtu pagi seperti ini. Dan kita sedang bincang-bincang hukum bersama dengan Bung Henry Indraguna, Dr. Henry Indraguna. Dan seperti biasa, bincang-bincang hukum ini sudah boleh juga bertanya, masuk ke kolom komen karena ini untuk menambah pengetahuan kita, saudara. Nah, hari ini bersama dengan kita ada Bung Henry Indraguna atau Dr. Henry Indraguna. Beliau praktisi hukum, beliau juga memiliki law office-nya sendiri, yaitu Dr. Indraguna dan Dr. Henry Indraguna dan rekan. Serta beliau juga adalah pimpinan dari sebuah LBH dari gereja, yaitu LBH Glow Sedek. Dan hari ini memberikan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita untuk hal-hal yang belum selesai kemarin, tentang hak dan kewajiban pekerja, pengusaha, karyawan, dan lain-lain. Haleluya. Kita jumpai Bung Henry Indraguna. Bung Henry, sebelum kita masuk ini, bagaimana itu ada rekan sejawat yang sesama pengacara lagi ribut terus di media ini? Ya, kalau saya sih pada intinya biar bagaimanapun juga mereka adalah rekan sejawat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tidak etis lah kalau permasalahan seperti itu diumbar di media, ya, karena biar bagaimanapun juga itu adalah permasalahan keluarga yang kalau persidangan perceraiannya pun juga kan tertutup karena itu adalah namanya aib, tidak pantas lah diumbar. Sidang perceraian itu tertutup sidang perceraian itu selalu tertutup. Undang-undang mengatur begitu, tidak terbuka karena itu menyangkut aib para pasangannya. Ya, jadi tidak boleh aib itu diumbar di media. Apapun juga alasannya tidak baik. Ya, apalagi sekelas pengacara senior. Kalau dan menurut saya tidak pantas. Masalah rumah tangga aja kalau bisa tetangga jangan tahu. Masa iya orangnya nggak tahu? Kita senang jadi tontonan orang. Ya, prinsipnya kan di agama kita juga dilarang untuk perceraian. Ya. Amin. Apapun juga tidak boleh bercerai, tidak boleh dipisahkan oleh manusia, kan begitu ya. Nah, yang kedua, kalaupun mau dipisahkan oleh manusia, ya sudahlah, kita diam-diam aja selesaikan di pengadilan, selesai sudah. Nggak usah dibawa-bawa ke media, nggak usah menceritakan tentang kelemahan istri kita atau suami kita, itu tidak bagus. Ya, saya tidak setuju. Apalagi sekelas pengacara senior tidak apalagi boleh Kristen pula lagi. Tidak boleh. Saya tidak setuju. Apalagi Kristen pula ya, Bung ya. Tidak setuju saya. Saya tidak setuju. Jadi itu yang perlu kita buat sekarang, kita doakan saja ya, Bung ya. Kita doakan supaya mereka mudah-mudahan nggak bercerai, dan juga kita doakan kalau perlu stoplah media-media ini, dan ya medianya sih cari berita, tetapi jangan kasih berita kan gitu aja. Ya, apa yang mau didapatkan sekarang ini dengan mengumbar aib pasangan kita? Apa yang mau didapatkan? Apakah menambah simpati dari netizen? Tidak ada, yang ada semuanya jadi rusak. Tidak hanya kepada yang mengumbar, yang diumbar, tetapi juga menyangkut kepada anak dan keluarga besarnya, rekannya, profesi, semua rusak. Tidak ada di sini yang diuntungkan, semua rusak. Jangan berharap kita menjelekkan seseorang pasangan kita, selanjutnya kita mendapatkan poin plus, tidak ada. Kan ada pepatah yang bilang begini, percik air di dulang, terpercik muka sendiri kan? Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Karena ini kan ujung-ujungnya ada anak, lalu ada cucu nanti. Yang paling utama profesi. Yang paling utama adalah profesi. Karena profesi kita di officium mobile, profesi yang mulia. Maka mari kita junjung sama-sama profesi kita ini. Jangan mempermalukan profesi kita, ya kan? Dengan memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar. Apalagi itu yang membodoh-bodohi publik itu kan? Dengan memberikan hartanya atas nama istrinya. Gimana sih atas nama istrinya? Biar bagaimanapun juga itu kan bagi dua, harta ekonomi. Iya, kita kan pernah bahas tuh, Bung, di salah satu program kita. Nah, ini kan ributnya, kalau saya dengar-dengar kan, saya orang awam nih kan, cuma lihat-lihat media, saya cuma paling berdoa. Dan saya juga bilang sama jemaat, bilang sama
apa itu kita punya pemirsa, sudahlah kita jangan ikut berkomentar, kita jangan ikut apapun, kita doakan saja. Yang pertama doakan supaya ada pemulihan, kedua doakan supaya jangan sibuk pada ribut. Kalau buat saya ini kan cari-cari panggung kan di media gitu, semua gitu, udah cari-cari panggung di media yang buat saya ini kurang bagus gitu. Tapi yang ketiga yang saya bingung, ini kan salah satu keributannya ini nih Bung, tidak ada atas nama saya. Yang satu bilang, oh semua atas nama. Lalu yang satu lagi bilang, oh enggak, semua nama istri saya. Satu lagi bilang, semua nama suami saya. Apa itu Bung sebetulnya? Bukan begini ya, sebetulnya ya. Dalam undang-undang perkawinan, ya, selama harta itu tidak, sebelum pernikahan itu tidak ada perjanjian pranikah, dan selanjutnya semua harta yang didapatkan setelah nikah, ya, itu akan menjadi harta gonogini. Mau atas nama suami, mau atas nama istri, terserah. Tapi pada saat perceraian terjadi, itu menjadi gonogini. Undang-undang mengatur gonogini adalah dibagi dua. Baik suami dan istrinya nanti. Mantan suami dan mantan istri. Itu dibagi dua. Jadi kalau misalnya atas nama istri semua pada saat perceraian, kita tetap aja dibagi dua. Itu gonogini. Jadi jangan memakai satu alibi, oh saya semua harta saya atas nama istri. Jadi saya bisa seenak-enaknya saya dengan wanita. Nah, kalau sampai nanti ada apa-apa, ambil aja. Kalau sampai ada apa-apa, nanti harta itu semuanya menjadi milik istri. Enggak juga, undang-undang tidak mengatur begitu. Tidak adanya satu perjanjian pranikah, harta didapatkan setelah pernikahan, mau atas nama suami, atas nama istri, terjadi nanti perceraian, ya tetap undang-undang mengatur dibagi dua. Jadi ini publik lah. Gara-gara pengacara sama pengacara ribut, Bung. Saya sebagai pendeta jadi kecipratan repot, Bung. Jadi ada beberapa pasangan, sekitar 4-5 pasangan. Hari-hari ini ada telepon saya lalu bilang ini suami saya ini punya kebiasaan seperti kayak HS. Kata. Apalagi nih HS, saya juga nggak ngerti singkatan HS. Dia bilang, ini semua atas nama dia. Nah, terus sebagian lagi bilang, oh sekarang saya sadar pendeta, saya sedang dibodoh-bodohi oleh istri saya. Karena istri saya ini punya gaya HPH. Semua atas nama dia. Oh, kalau gitu nanti kalau cerai saya bisa jadi miskin nih kalau begini. Iya betul. Sekarang karena orang awam kan nggak ngerti, hanya nonton-nonton, tiba-tiba jadi pemikirannya jadi liar dan sekarang mulai ribut nih. Kalau beli apa-apa, oh, atas nama saya, atas nama kamu aja, atas nama kamu enggak atas nama saya. Nah, bagaimana ini Bung sebetulnya? Itu kan jadi ini jelas pembodohan publik. Pembodohan publik. Sudah pembodohan publik. Selama harta didapatkan setelah pernikahan, tidak ada perjanjian pranikah sebelumnya, harta yang didapatkan itu adalah menjadi harta gonogini. Mau atas nama siapa terserah. Mau atas nama suami, atas nama istri terserah. Tapi begitu perceraian terjadi, selanjutnya itu menjadi gonogini. Dibagi dua. Itu undang-undang yang bicara. Jelas kan? Dan saran kita kalau ada masalah rumah tangga, karena waktu menikah kita diberkati di gereja, maka kalau ada masalah rumah tangga, yang pertama balik ke gereja. Yang kedua datang ke pendeta. Ya kan? Baru yang ketiga berlutut di kaki Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta pemulihan dari Tuhan. Saya pikir itu yang terbaik. Dan paling gak repot, Bu. Karena urusan perceraian bisa berapa tahun, Bu? Kalau ribut-ribut begini. Oh ya, sekarang negeri tinggi kasasi PK bisa 5 tahun. Sekarang kalau itu baru perceraiannya. Perceraiannya belum gonogininya, nanti gonogini banding kasasi PK nggak selesai lah. Udah ini pokoknya tontonan yang jelek. Udah begitu saja lah. Dan saya dengar kalaupun sudah gonogini, terus siapa yang menguasai tempat itu juga susah untuk diakusisi ya, kan? Nunggu putusan dulu. Jadi setelah adanya putusan nantinya, nah baru nanti kita mintakan amaning. Kalau memang tidak mau diserahkan secara baik-baik, kita minta amaning kepada pengadilan. Nanti pengadilan lah yang mengeksekusi. Tapi begitu. Kan eksekusinya juga nggak gampang kan, Bung? Ya kalau pengadilan yang meminta, kalau sudah ada putusan, kenapa tidak? Dasarnya adalah putusan dulu. Setelah adanya putusan, inkrah, berkekuatan hukum tetap, ya kita akan mintakan kepada pengadilan untuk melakukan eksekusi. Ya dengan pertama melakukan anmaning dulu, setelah anmaning baru eksekusi. Bisa aja, itu kan ada undang-undang yang mengatur. Nah eksekusi nggak bisa digugat lagi? Nggak bisa, karena kalau sudah ada putusannya, apa yang mau digugat lagi? Sudah inkrah. Masalahnya apa? Ini kalau mau terus ribut-ribut, kira-kira 12 tahun lagi berakhirnya, Pak.
Nggak ada yang diuntungkan sebetulnya ya. Itu kan, saya melihatnya juga sangat sedih lah ya dengan peristiwa dua ini ya, sehingga akhirnya masyarakat ini terbius dengan terbodohi lah ya, terbodohi dengan hal-hal yang sepatasnya tidak perlu diumbar ya. Jadi ini akhirnya bukan penasihat hukum, jadi pengacau hukum. Ya begitulah kelihatannya kan. Ya, kan penasihat hukum harus memberi teladan, memberi arahan untuk hukum yang bertanggung jawab ya kan. Tapi kan sekarang ini masyarakat jadi bingung kan, loh, kok penasihat hukum malah begini ya kalau berseteru. Padahal ini kan sebetulnya kan bukan perseteruan penasihat hukum, ini kan sebetulnya perseteruan suami dan istri sebetulnya kan. Saya menyayangkan sekali karena biar bagaimanapun juga, misalnya begini, saya mendapatkan klien perceraian suami istri, ya kan. Yang pertama saya lakukan adalah mediasi. Semaksimal mungkin saya akan melakukan mediasi. Nah, yang kedua, kalaupun itu tetap pada tuntutan, tetap pada keinginan perceraian, nah, kita tidak akan memberikan nasihat hukum untuk mengumbar di media apapun yang dilakukan lawan kita. Lah, jadi pasangan yang lawan kita. Tidak akan saya akan berikan rekomendasi. Apapun juga, dia mulai bicara di media menjelekkan suaminya atau apapun juga. Padahal fakta sebenarnya memang suaminya tidak benar misalnya, atau pasangannya istrinya tidak benar. Tapi saya akan melarang untuk mengumbar semua aib pasangannya. Nah, sekarang kalau mengumbar aib seperti itu, apa tidak bertentangan dengan Undang-Undang ITE, Bu? Ya, bisa aja nanti ada upaya hukum lanjut kan? Bisa aja ada upaya hukum lanjut. Kalau emang pasangannya merasa tidak seperti kayak begitu, mau bagaimana? Ya, karena kan Undang-Undang ITE. Tapi kan dasarnya adalah pengacaranya pun juga kan kita ini kan penasehat hukum. Memberikan nasihat kepada klien kita. Kan klien kita ini kan nggak tahu hukum. Nah, klien kita ini isinya sakit hati. Sakit hati dengan pasangannya, makanya dia mau bercerai. Karena sakit hati inilah, ya kan, akhirnya mulutnya ini, mohon maaf, nggak jadi jaga. Mengumbarlah semua permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh pasangannya. Nah, datanglah media, ya kan, disambutlah sama media, dijadikan suatu konsumsi publik. Media senang-senang aja kan, yang kayak beginian. Nah, sebagai penasihat hukum yang paham akan hukum, memberikan nasihat yang betul. Ya kan, janganlah kau umbar aib pasanganmu itu. Karena persidangannya pun perceraian itu tertutup. Tidak ada boleh yang masuk selain yang berkepentingan dan kuasa hukumnya. Tidak boleh ada orang masuk, orang lihat. Itu kan aib. Nah, sebagai penasihat hukum yang baik harus memberikan, ya kan, nasihat yang benar. Janganlah kau umbar, biar bagaimanapun juga itu adalah bapak dari anak-anakmu atau ibu dari anak-anakmu. Sejelek-jeleknya dia, itu adalah bapak atau ibu dari anak-anak kita. Anak-anakmu itu. Iya kan? Dan itu kan ada keluarganya, ada keluarga besarnya, ada karyawannya, ada partner bisnisnya. Dan menyangkut nanti institusi, menyangkut profesi, menyangkut kemana-mana. Kalau masyarakat senang-senang aja. Ada orang yang membuka aib keluarga itu senang dia kan. Wah, ternyata dia ada selingkuh kanan, selingkuh sini. Ternyata dia tidak benar lah. Sampai pun urusan hubungan badan dibawa-bawa, apalagi aduh malu pula, dengarnya pun geli saya, muak dengarnya itu, ya kan? Betul. Orang kelas senior seperti kayak gitu harus udahlah diam aja lah, ya kan? Dan pihak lawannya pun juga penasihat hukumnya juga udah jangan di kompor-kompor, sudahlah, ya kan? Janganlah, ya kan? Kalaupun nanti si pihak kliennya mau bicara, tahanlah, karena biar bagaimanapun juga yang dilawan itu adalah profesinya. Yang dilawan itu satu profesi. Kita ini keluarga besar. Saling menghormatilah, saling menjaga. Dan jagalah, ini profesi terhormat. Profesi terhormat, jagalah. Kalau saya tidak mau. Apa istilah bahasa Latinnya, Bung? Officium nobile. Nah, officium nobile. Itu artinya profesi mulia, terhormat, mulia itu. Makanya tidak boleh. Saya kalau dapat klien lawan pengacara pun saya tidak mau. Tidak mau cari pengacara lain aja. Karena biar bagaimanapun juga sejelek-jeleknya dia adalah satu profesi dengan kita. Ya. Setidak-benarnya dia, itu ada satu profesi. Kalau pepatah Indonesia bilang, jangan memancing di air keruh. Iya, jangan
sesama biskota jangan saling menyalip lah. Itu aja masalahnya kan. Jangan saling menyalip masalah biskota. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ini hanya pandangan dari kami. Yang pertama membawa doa buat mereka yang bermasalah. Yang kedua mengingatkan buat setiap pasangan-pasangan siapapun dia, mau kaya kek, mau biasa kek, mau punya power kek, mau punya segala-galanya kek, mau tersakiti kek, mau terlukai kek, ingat satu. Masalah rumah tangga selesainya di rumah Tuhan. Masalah rumah tangga selesaikan dengan hamba Tuhan. Masalah rumah tangga selesaikan di kaki Tuhan. Karena kalau melibatkan institusi pengacara, iya itu langkah terakhir. Kalau memang sudah nggak ada jalan lagi gitu istilahnya. Tetapi ingat, tetap Allah benci perceraian. Tetapi ada opsi itu, jangan salah. Ada opsi itu, tetapi itu sudah urusan yang lain lagi. Tetapi ada satu yang tidak ada opsi sama sekali. Seperti yang Bung Henry tadi katakan, yaitu media. Media tidak ada opsi sama sekali, ya kan? Dan Alkitab bilang, kenapa kamu bercerai? Karena ketegaran hatimu. Jadi setiap orang pasti merasa, oh saya diperlakukan tidak adil. Iya, suaminya diperlakukan tidak adil, istrinya juga diperlakukan tidak adil, ya kan? Karena Alkitab bilang masing-masing benar menurut pandangannya sendiri. Jadi penyelesaian masalah rumah tangga di bawah kaki Tuhan. Datang ke gereja, datang ke hamba Tuhan. Dan kalau memang sudah bukan membenarkan, itu tetap sebuah tindakan yang salah. Tetapi kalau memang sudah nggak punya iman, sudah nggak ada jalan, udah nggak mau bertobat, udah nggak mau berbalik, pisahlah baik-baik. Karena ada hukum dalam Alkitab, karena ketegaran hatimu kamu bercerai. Tetapi ada hukum lagi yang berkata, kalau kamu sampai bercerai, jangan menikah lagi. Karena kalau kamu menikah lagi, maka kamu berbuat zina. Nah, itulah peraturan firman Tuhan, saudara. Ya kan, kiranya pelajaran yang terjadi ini yang pertama, membuat kita nggak usah ikut campur. Membuat kita sedapat mungkin, ayo mendoakan. Dan yang ketiga, kalau kita beri komentar, jangan komentar yang seperti kayak apa, adu ayam, Bung, adu ayam. Yang satu, wow, jadi memanas-manasi gitu. Jadi di saat-saat seperti ini, biarlah kita justru memberi yang sejuk. Kalau bisa, semua pemirsa Kamu Hebat, kalau saudara mau beri tanggapan di media-media sosial yang ada, kasih firman Tuhan aja, Allah benci perceraian. Kasih firman Tuhan aja bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kasih tanggapan. Kami mendoakan supaya Bapak dan Ibu kembali ke menyelesaikan di rumah Tuhan, menyelesaikan masalah di bawah kaki Tuhan, karena hanya dekat dengan Tuhan jiwa kita tenang. Karena dalam pertandingan, apalagi di media, ada istilah apa itu, Bung? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya kan, jadi artinya seperti Bung Henry bilang, rugi semua, ya kan? Hancur bahkan semua. Bukan cuma suami istri, sampai profesi, sampai anak, keluarga besar, rekan bisnis, semua ikut dipermalukan. Dan pertanyaan kita, emang nggak malu ya ribut ditontonin orang? Malu. Emang nggak malu gitu ribut ditontonin orang? Dan sekali lagi, hukum sudah mengatur seadil-adilnya. Betul nggak, Bung? Hukum sudah mengatur seadil-adilnya. Ya. Bahwa mau atas nama siapa, nggak penting kali. Justru saran Bung Henry, tolong jangan pembodohan publik. Ya kan? Oh, ini atas nama suami, ini atas nama istri. Nggak ada, karena setelah harus berpisah, harta gono bininya adalah dibagi dua, ya. Jadi suami istri, ya kan, dengar, mulai hari ini jangan ribut soal atas nama siapa, karena walaupun atas nama suami, cicilan apa tetap harus ada tangan istri. Mau jual apa, walaupun istri yang mau jual, pasti harus ada tangan suami, ya kan? Karena saya pikir itu benar kata firman Tuhan, ya, bahwa keduanya bukan dua, tetapi satu, ya. Bung, terima kasih buat masukannya, dan ini mendorong kita semua untuk belajar.